Kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta dipadati ribuan wisatawan yang datang dari berbagai daerah saat libur panjang Hari Raya Imlek. Selain untuk menikmati suasana Malioboro, mereka juga berbelanja pernak-pernik khas Jogja untuk dijadikan oleh-oleh. Ribuan wisatawan memadati kawasan Malioboro untuk menikmati suasana kota Jogja, sekaligus bersuah foto dengan latar ikonik bertuliskan Jalan Malioboro. Para wisatawan juga berbelanja oleh-oleh seperti jajanan khas Jogja, seperti bakpia. Aneka jenis pakaian dengan harga terjangkau juga menjadi salah satu oleh-oleh yang diburu para wisatawan. Lonjakan wisatawan diprediksi akan terus terjadi di kota Jogja hingga hari Senin besok. Sementara itu pemirsa, di Bandung, momen libur panjang akhir pekan dan tahun baru Imlek dimanfaatkan oleh wisatawan dari luar daerah untuk berlibur di kawasan ikonik Jalan Braga. Semakin sore, wisatawan dari luar daerah semakin memadati kawasan wisata Braga dan Jalan Asia Afrika. Deretan bangunan tua yang indah membuat para wisatawan betah untuk menghabiskan waktu di kawasan tersebut. Tak hanya itu, ragam kuliner di kawasan ini membuat para wisatawan tidak khawatir kelaparan setelah berjalan-jalan dan bersuah foto bersama dengan keluarga. Ada juga objek wisata Bandung Tour on Bus atau Bandros yang disediakan untuk berkeliling di kawasan Braga. Kendaraan dari luar Bandung sudah mulai memadati kawasan area dekat Jalan Braga. Kepadatan ini diprediksi akan terus berlangsung hingga hari Selasa mendatang. Lantas bagaimanakah kondisi terkini di kawasan Malioboro, Yogyakarta dan kawasan Braga, Bandung? Sudah ada jurnalis iNews Galih Wisma dan Ervan David. Kita akan ke kawasan Braga, Bandung terlebih dahulu. Ervan, seperti apa suasana libur panjang di Bandung saat ini? Ya, selamat sore pemirsa dan juga jamaah. Memasuki libur panjang Imlek, ribuan wisatawan mulai memadati area wisata yang ada di Kota Bandung, dan salah satunya tempat saya melaporkan saat ini yaitu kawasan wisata Jalan Braga, di mana pada sore menjelang malam ini ribuan wisatawan terus memadati area wisata gratis di tengah kota ini. Dan meski sempat diguyur hujan dengan intensitas sedang, hal tersebut tidak menyurutkan para wisatawan untuk berjalan-jalan di kawasan Jalan Braga. Dan dengan memanfaatkan latar belakang gedung heritage, banyak wisatawan juga berburu selfie di sepanjang Jalan Braga. Dan selain itu, kawasan Braga ini juga sudah menyiapkan 3 bus bandros untuk mengangkut para wisatawan yang hendak berkeliling menggunakan bus bandros dengan beberapa rute untuk mengelilingi kota Bandung. Dan di Jalan Braga ini juga Dinas Perhubungan juga sudah disiapkan untuk mengatur arus lalu lintas yang sempat tersendat akibat banyaknya lalu lalang dari para wisatawan yang ada di sekitar kawasan Jalan Braga ini. Dan selain itu juga kawasan Jalan Braga ini selalu menjadi objek wisata para wisatawan untuk berburu kuliner, di mana banyak gedung-gedung heritage dimanfaatkan untuk restoran dan juga aneka makanan lainnya. Dan diprediksi untuk kepadatan kawasan Jalan Braga ini akan terus terjadi hingga mendekati tahun baru Imlek mendatang atau hari Selasa mendatang. Demikian, Camat. Baik, terima kasih Ervan David. Selanjutnya kita akan ke kawasan Malioboro, Yogyakarta. Ada rekan Galih Wisma di sana. Galih, seperti apa suasana liburan panjang di sana? Hari ini atau petang hari ini saya berada langsung di pedestrian Malioboro, Kota Yogyakarta. Memang di momen libur panjang. Saat ini laporan langsung dari rekan Galih Wisma. Pada ini Malioboro masih menjadi favorit bagi para wisatawan untuk menikmati masa libur panjangnya. Dan memang lonjakan wisatawan ini juga terjadi begitu di kedatangan penumpang di stasiun tujuh maupun stasiun Bayangan yang meningkat 50% dibanding dengan hari biasa. Dan di kawasan Malioboro tepat sore hari ini saya melaporkan ini memang wisatawan mulai kedatangan ini untuk menikmati suasana malam kota Yogyakarta dengan berduduk santai. Ada juga beberapa wisatawan bisa berbelanja oleh-oleh bakpia maupun
pakaian dengan harga yang terjangkau. Cukup dengan tadi saya lihat ada sekitar 30.000 rupiah itu sudah bisa membeli satu setel baju. Selain itu juga para wisatawan bisa menikmati tari tradisional seperti andong yang memang selalu berjejer di sepanjang Jalan Malioboro ini untuk membawa para wisatawan berkeliling di kota Yogyakarta ini. Dan selain itu juga biasanya di sudut-sudut di beberapa titik di sepanjang Jalan Presiden Malioboro ini juga akan terjadi yaitu alunan musisi jalanan yang akan menghibur bagi para wisatawan, dan untuk dibawa bagi para wisatawan yang akan menikmati suasana malam di kota Jogja ataupun khususnya di Malioboro ini. Memang saya sarankan untuk menyediakan atau selalu siap jas hujan ataupun payung, karena memang cuaca pada malam hari ini sudah mulai tampak mendung, dan tadi saya rasa sudah mulai seperti itu, Jabar. Baik, terima kasih rekan Gali Wisma melaporkan langsung dari Yogyakarta, dan sebelumnya sudah ada rekan Ervan David melaporkan langsung dari Jalan Braga, Kota Bandung, Jawa Barat. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Pemirsa, menyambut perayaan Tahun Baru Imlek, warga Tionghoa di Blora, Jawa Tengah menggelar ritual tradisi ayak abu di kelenteng Hok Tik Bio. Tak hanya melakukan pembersihan, warga Tionghoa juga mempercantik kelenteng dengan memasang lampu lampion di halaman dan teras. Hangatnya kebersamaan di kelenteng Tridharma Hok Tik Bio Blora, salah satunya bisa dilihat dari tradisi ayak abu yang menjadi ritual tahunan menjelang perayaan Imlek. Abu yang dibersihkan merupakan sisa pembakaran dupa selama 1 tahun terakhir. Abu dikeluarkan dari yulo atau tempat dupa, kemudian diayak untuk dipisahkan antara bagian yang halus dan kasar. Abu yang telah disaring kemudian dimasukkan ke dalam tempatnya. Proses ini menjadi simbol penyucian diri, serta harapan dalam menyongsong tahun baru yang lebih baik. Tradisi ayak abu ini dilaksanakan secara gotong royong. Umat dan pengurus kelenteng bekerja sama dalam nuansa kebersamaan dan persaudaraan. Sebelum ritual ayak abu, pengurus terlebih dahulu melakukan pembersihan altar dan ukiran di sekitar patung dewa-dewa. Kalau mendekati Hari Raya Imlek, biasanya kami melaksanakan upacara. Yang pertama itu adalah Kongco Naik, diawali dari Kongco Naik, yaitu Kongco Kungkong ini naik atau dewa dapur istilahnya gitu. Karena semua itu berawal dari api, dari dapur. Nanti setelah Kongco perayaan Kongco Naik, sembahyang Kongco Naik, baru besoknya diawali dengan ngayak abu. Ngayak abu semuanya ini dari yulo ini diayak semua. Terus setelah ini selesai pembersihan kelenteng, karena kan dalam 1 tahun ini banyak noda kehidupan kita, noda yang buruk, jadi kita bersihkan semua. Selain itu, ratusan lampu lampion dipasang di sekitar halaman dan teras kelenteng. Berbagai lampu warna-warni juga menghiasi bagian atap, menambah semarak suasana saat malam hari. Seluruh rangkaian kegiatan dilakukan dalam rangka menyambut Tahun Baru Imlek. Mereka semua berharap perayaan Imlek tahun ini membawa berkah bagi masyarakat, khususnya bagi warga Kabupaten Blora. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Komplek Pemakaman Umum Kecamatan Kramat Mulia, Kabupaten Kuningan dibersihkan oleh ahli waris. Tradisi ini berlangsung turun-temurun dalam rangka menyambut bulan puasa. Dalam rangka menyambut bulan Ramadan, warga Kecamatan Kramat Mulia, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat mendatangi Komplek Pemakaman Umum untuk membersihkan seluruh area pemakaman. Selain membersihkan makam, warga juga berdoa untuk keluarga mereka yang telah meninggal dunia. Tradisi turun-temurun ini dilakukan sejak dahulu setiap menjelang bulan puasa, serta untuk mempererat tali silaturahmi sesama warga. Berarti ini tradisi tiap tahun atau gimana? Setiap tahun diadakan dari pemerintahan desa, ngomong-ngomongkan sama warga. Oke. Buat kehadiran bulan agung, bulan Ramadan, seluruh masyarakat melaksanakan kegiatan opsi di area pemakaman. Di samping juga untuk lebih memperindah desa, juga ada nilai-nilai ruhaniah yang bisa diambil. Setelah bersih-bersih di komplek pemakaman, aksi bersih-bersih juga dilanjutkan ke masjid dan musala di daerah masing-masing.
Dari Kuningan, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi lalu lintas di beberapa titik lokasi, kita akan langsung memantau melalui kamera CCTV NTMC Polri. Di layar kiri atas pemirsa, kita bisa saksikan dari kawasan Simpang Semanggi, kondisi lalu lintas ini terpantau lancar menuju Semanggi, namun menuju ke arah Cawang ini terpantau padat dan didominasi oleh kendaraan roda 4. Kemudian di sisi layar kanan atas adalah pantauan lalu lintas dari Simpang Coca-Cola Cempaka Putih, Jakarta Timur. Dan terpantau ramai lancar apabila dibandingkan dengan Simpang Semanggi di kedua arahnya. Selanjutnya kita akan di layar kiri bawah Anda, kita pantau dari Simpang Gadok Puncak Bogor, Jawa Barat. Lalu lintas ini juga terpantau lancar. Meskipun ini merupakan weekend yang biasanya Simpang Gadok ini selalu ramai, menjadi salah satu jalur menuju ke arah Cianjur untuk wisatawan berlibur ke arah Puncak dan juga Cianjur. Dan selanjutnya ke kanan bawah Anda dari Simpang Jomin Cikampek, Jawa Barat. Kita saksikan bersama kondisi lalu lintas ini terpantau ramai lancar. Tidak ada kemacetan di kedua arahnya, namun kendaraan ini nampaknya juga didominasi oleh kendaraan roda 2 ataupun juga motor. Dan dari keempat pantauan CCTV dari lokasi yang berbeda, ini semuanya terpantau ramai lancar.